dalam kebudayaan Jawa, cukup banyak kisah sejarah tentang seorang tokoh yang sakti dan populer. Ki Ageng Gribik merupakan salah satu tokoh yang sakti dan populer, dipercaya masyarakat pendukungnya sebagai keturunan Raja Majapahit yang bernama Brawijaya. Oleh karena itu, banyak petilasan beliau berupa goa, masjid, sendang, makam, dan lain-lain. Goa Belan adalah salah satu peninggalan Ki Ageng Gribik yang terletak di Desa Belan, Jatinom, Klaten. Berikut ini adalah cerita singkat tentang sosok Ki Ageng Gribik dan Goa Belan menurut Bapak Agus Suharto sebagai pengelola atau yang merawat Goa Belan yang diwarisinya secara turun-temurun. Saat ini kembali bertemu dengan saya di channel saya Bejo Anak Gembala, dan saat ini saya berada di depan Goa Belan ya. Ini terletak di Jatinom, Klaten. Nah, saat ini saya bertemu dengan Pak Sinten, Pak Agus Suharto. Pak Agus Suharto ya. Nah, ini Pak Agus Suharto sebagai yang menjaga sini ya, Pak? Ya. Oh iya, iya. Nah, ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Agus Suharto ya, sebagai penjaga di Goa Belan saat ini. Nah, gimana sih untuk ceritanya Goa Belan ini dan sejarahnya itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, dan saat ini saya bertemu dengan Pak Agus ini. Mungkin Pak Agus akan menjelaskan sedikit cerita tentang sejarah Goa Belan ini. Nah, untuk ceritanya bagaimana, simak terus. Semoga cerita ini nanti bisa menjadi wawasan buat kita semua ya, untuk kita bersama menjaga alam ini, untuk menjaga apa yang telah diwariskan dari nenek moyang kita. Nah, untuk Pak Agus mungkin bisa diceritakan sedikit untuk sejarah dari Goa Belan ini sebenarnya gimana gitu, Pak Agus? Nah, ya. Sejarah Goa Belan. Goa Belan itu yang jelas peninggalan dari nenek kita, yaitu Ki Ageng Gribik. Nah, sekitar tahun 1870-an, nah itu di sini itu terjadi pertemuannya Ki Ageng Gribik atau Joko Dolok, yang kalau masih muda Joko Dolok ya, Ki Ageng Gribik. Nama mudanya Joko Dolok. Ya, nama mudanya Joko Dolok, atau perguruannya juga namanya Wasibakno. Nah, itu di sini terjadi pertemuan antara Sultan Agung Ngayokrokusumo dengan Joko Dolok atau Ki Ageng Gribik. Gitu. Hanya bertemu langsung di sini atau bertemu secara gini, bertemunya itu dia itu karena mencari orang sakti untuk mengganti Senopati Mataram yang namanya Mandirorejo itu. Karena Mandirorejo itu ke Batavia, Batavia, terus dia ngikut sana, nggak mau ke Mataram. Terus akhirnya Joko Dolok suruh sana sama ya Sultan Agung Ngayokrokusumo, nggak mau ke Mataram lagi. Akhirnya terjadi perang antara Joko Dolok sama Mandirorejo. Terus akhirnya Joko Dolok itu kalah. Terus dia bersemedi atau bertapa itu di bawah jati yang masih muda. Datanglah sahabatnya yang namanya Ki Ageng Guntur Geni. tapanya itu juga daerah sini ya? Di Jatinom. Oh, di Jatinom. Ya, di Jatinom. Tapanya di Jatinom, terus langsung bertemu sama Ki Ageng Guntur Geni dan dibela sama Ki Ageng Guntur Geni. Akhirnya menang.
Mandirejo bisa dikalahkan, dan namanya terus diangkat menjadi Senopati Mataram, Ki Ageng Gerbik. Ya, Terus peninggalan yang ada di Jatinom itu pertama itu masjid kecil. Nah, terletak di Desa Sumemen, Jatinom. Berarti bukan yang di atas itu, bukan ya? Kan yang bawah. Oh. Yang itu ada perempatan terus nganan. Nah, itu masjid peninggalan Ki Ageng Gerbik. Ya asli jati-jatinya yang untuk bertapa itu kayunya itu. Oh, Kayu iya, yang iya. bangunan masjid niku nggih sing kangge tapa Ki Ageng Gerbik. Yang buat tapak yang Gerbik Nah, itu itu jatinya buat bangun masjid Bangun itu. masjid. Terus peninggalan yang pertama itu, peninggalan kedua ini Jarah Buwombilan. Buwombilan ini termasuk juga peninggalan Ki Ageng Gerbik. Untuk selain pertemuan itu, di sini itu pada waktu bertempur antara Belanda sama orang-orang yang ada di kampung, itu orang kampung itu masuknya ke gua sini. Jadi orang kampung nggak takut, nggak, dia berlindungnya ke gua. Kalau si Belanda itu datang, itu jelas dia itu digerilya sama di gua itu. Oh, berarti gua ini sejak zaman penjajahan Belanda gitu ya? Ya sebelum Malah sebelum ya, Pak? belum, aslinya sebelum penjajahan Belanda itu sudah ada gua. Oh. Kalau pembuatnya itu saya sendiri kurang jelas, yang jelas katanya juga peninggalan Ki Ageng Gerbik itu ada. Iya. Kalau ini Mungkin saking lamanya kita- apa agak sulit ditelusuri gitu ya, Pak? ini mungkin itu yang jelas penduduk sini itu pada masuk gua itu waktu mengikuti gerilya-gerilya itu pada waktu Belanda kan Batavia itu kan bersatu sama Belanda, sedangkan Mataram berontak sama Belanda gitu loh. Iya. Nah, pokoknya kalau masalah peninggalan Ki Ageng Gerbik itu satu, masjid kecil, bukan masjid besar, tapi Iya. masjid kecil. Yang kedua ya Buwombilan ini termasuk peninggalan Ki Ageng Gerbik. Oh. Nah, itu terus terjadinya sebaran Jakowiyu. Iya. Nah, Sebaran apem itu ya? sebaran apem itu dikatakan, kalau orang tua mengatakan itu juga dari Arab, ufum, katanya ufum itu ampunan. Berhubung orang sini itu mengatakan ufum itu susah, katakanlah apem. Oh. Itu juga dari orang tua saya juga enggak nganu ya. Terjadinya sebaran apem itu kan Ki Ageng Gerbik istilahnya dalam istilah apa ya, katakan seperti orang tidur tapi bisa ke Mekah. Nah, itu istilahnya kalau orang Jawa itu istilahnya ngerogoh sukmo ya. Nah, itu sampai sana lah. Lah itu membawa oleh-oleh itu. Oleh-oleh itu dikatakan roti besar atau apem gimbal kata itu barangnya cuma sedikit, sopabatnya itu banyak sekali, murid-muridnya juga banyak. Ki Ageng Gerbik itu kan guru perguruan yang namanya Wasidakno. Itu Ki Ageng Gerbik yang mendirikan gitu. Nah, pembawa oleh-oleh itu
sokabatnya banyak, muridnya juga banyak. Ya siapa yang mau merebut itulah dapat oleh-oleh dari saya gitu. Akhirnya terjadilah perebutan Akom pada waktu Jumuah Legi. Waktu itu Jumuah Legi, bulannya bulan Safar. Ngoten niku sejarah Jatinong Sampai sekarang ya Pak? sampai sekarang. Sebaran apem itu ya Pak? Sampai sekarang masih berlanjut, tapi untuk besok kurang tahu. Masalahnya ada pandemi ya itu. Iya. Ngoten mawon cekap nek sejarah Jatinong. Nah, nek Ki Ageng Gribek niku gadah sokabat kathah ya begini yang mengikut ya pandang narang membayar ya lebah tentang hilang niku di sokabat ya Kiai sujud wonten mriku itu sokabat ya dengan kelangenannya sendiri namanya Kiai Popek itu berwujud macan atau sardulo seto satu macan, ada ularnya namanya Kiai Kasur. Jadi dua kelangenan itu sardulo seto sama ular itu. Ngoten niku sejarah Ki Ageng Gribek. Ya, baik teman-teman, kita sudah mendengar sedikit banyak ya tentang sejarahnya Gua Belan ini Pak. Nah mungkin untuk Gua Belan ini masih sering dikunjungi untuk apa ziarah atau lebih gitu Pak? Ya kalau Gua Belan itu masih sering dikunjungi oleh orang-orang yang istilahnya mau ini mau itu, wah itu kan masuk sini ya mungkin ada 3 hari tidur di sini. Nanti kalau sudah selesai terus pamitan sama saya, sudah selesai itu biasanya malam Jumat Kliwon, malam Jumat itu banyak. Masih ada dia sekitar nanti kalau banyak itu orang-orang dari luar ya, banyak dari luar, mungkin ada dari Sragen, ada dari yang orang sini juga daerah kosong. Nah, itu banyak. Kalau selamanya Pak Agus mendengar paling jauh itu daerah mana itu Pak? Paling jauh dulu saya yang saya ketahui itu dari Pati sama Magelang juga ada. Sampai di sini ada kurang lebih 2 bulan juga ada. Iya. 2 bulan. Sampai 2 bulan tidur di sini. Itu juga ada namanya Pak Iska. Pak Iska itu sampai 2 bulan di sini. Ya tidur di sini, ya makan di sini, bawa anak buahnya itu sampai 2 bulan lah. Mungkin apa? Pak, saya mau tanya itu Pak, apa? Kenapa kok ini itu dinamakan Gua Belan gitu? Nah, Gua Belan. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan itu. Gua Belan itu karena sini desanya pertama desa Belan. Kenapa terjadi desa Belan? Karena waktu Ki Ageng Gribek atau Joko Dolok itu bertapa di bawah Jati yang masih muda, itu datang Ki Ageng Guntur Geni. Nah, dia karena kalah sama Mandirorejo didatangi Ki Ageng Guntur Geni dan suruh maju lagi. Wes kowe maju meneh. Akhirnya maju lagi. Nanti saya yang belani, saya yang ada di belakang. Nah, gitu. Jadi sini
namanya Guombilan ini karena Ki Ageng Guntur Geni bermakam di desa sini. Di desa sini akhirnya kalau ono rejaning zaman desane kene tak jenenge Desa Mbilan, wilayah Jatinom. Oh, berarti asal mulanya desa Jatinom apa Bilan. desa Belan itu belo itu ya? Membela Ki Ageng Joko Dolo, Ki Ageng Guntur Geni yang membelani. Nah, itu karena apa? Cikal bakal orang Bilan itu membela Ki Ageng Joko Dolo. Nah, Ki Ageng Guntur Geni dimakamkan di atas itu. Nah, atas Guombilan itu. Tuh, itu di makamnya kelihatan. Nggih. Oh, cekap. Ya, nggih. Nggih, sudah cukup Pak Oke. Agus, terima kasih. Ya, baik teman-teman, ini sedikit cerita tentang sejarah Gua Belan ini dan sedikit salah satu juga peninggalan dari Ki Ageng Gribik ya, yang pada masa itu sangat berperan besar sekali dalam penyebaran agama Islam di daerah Jatinom ini, Klaten ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu obrolan saya bersama Pak Agus, dan mungkin kalau teman-teman mau berkunjung ke sini bisa ketemu Pak Agus. Ya, bisa. Sangat ramah ya, tadi saya disuguh ya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja, sampai ketemu lagi di perjalanan saya selanjutnya. Semoga video ini bisa menjadi wawasan buat kita semua untuk mengenang sejarah nenek moyang kita yang ada di Indonesia ini. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan saya selanjutnya.